Sudah siap semua? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia semuanya ya. Enggak ada yang susah. Enggak ada. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pada sholat maghrib ini bisa kembali melanjutkan membaca kitab Minhajul Muslim dalam pembahasan Al-Adabu Ma'al Aqarib. Kita masih pembahasan Al-Adabu Ma'al Aqarib. Ya, setelah kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, bahkan antum tadi berebut untuk mendapatkan shaf yang pertama, gitu ya, berebut, berusaha untuk mendapatkan shaf yang pertama, karena memang orang yang berada di shaf yang pertama itu mendapatkan kekhususan. Di antara kekhususannya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Di innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil muqaddam. Nah, sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya ini bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf depan. Nah, solawatnya Allah itu menyebut-nyebut nama hamba tersebut di hadapan para malaikat. Adapun solawatnya malaikat, maka mereka memintakan ampun dan rahmat kepada orang-orang yang di hadapan orang-orang yang berada di depan. Yang memintakan ampun itu adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Durhaka itu apa? Melanggar, enggak pernah maksiat kepada Allah. Kira-kira doanya makhluk yang tidak pernah melanggar, tidak pernah durhaka kepada Allah itu lebih layak untuk dikabulkan ataukah tidak? Tentu mereka lebih layak untuk dikabulkan. Demikian pula orang yang berada di shaf paling depan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah shaf yang terbaik. Ya, Rasul bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa awwaluha wa syarruha akhiruha.
sebaik-baik softnya laki-laki itu yang paling depan. Nah, antum sampai kabeh suruh soft yang paling depan nggak bisa, karena apa? Terbatas. Makanya berebut, ya berebut. Dan hadis tadi sejelek-jeleknya softnya laki-laki itu yang belakang. Kemudian sebaik-baiknya softnya wanita itu yang paling belakang, dan sejelek-jeleknya itu yang depan. Ini kalau berkumpul dan berjamaah antara laki-laki dan perempuan, dan posisi perempuan berada di belakang. Maka yang terdekat dengan laki-laki itu adalah yang paling jelek. Yang paling dekat dengan perempuan adalah yang paling jelek. Makanya antum, maksudnya dalam dalam sholat, makanya antum harus berebut untuk mendapatkan shaf yang terdepan. Caranya gimana? Datang lebih dulu. Dan tadi saya lihat, masya Allah, ya sebelum azan. Tapi saya di sini datang setelah azan. Banyak antum yang sudah berjejer di depan. Nah, itu harus tetap diusahakan dengan baik. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca beberapa keterangan dan beberapa dalil yang menunjukkan apa yang diajarkan dalam agama kita untuk beradab kepada kerabat. Kita masuk pada perkataan muallif rahimahullah, wa kullu dzalika minhu, itu ya, atau dari mana? Bagian hak, yaitu al-adabu ma'al aqarib. Sampai mana? Dalil surat Al-Ahzab. Baik. Ya, jadi wa kullu dzalika minhu tamasyu ma'amma tuhihi hadil ayatul karimah wal ahaditsun nabawiyyah asy-syarifah wa ta'muru bihi. Dan semua itu berjalan bersama apa yang diwahyukan dalam ayat-ayat ini, ayat-ayat yang mulia ini, serta hadis-hadis Nabi yang mulia ini, dan memerintah dengannya, yaitu memerintah untuk berbuat baik kepada kerabat. Ya, kemarin telah kita, atau pertemuan yang lalu telah kita jelaskan yang dimaksud dengan kerabat itu siapa dan bagaimana kita harus berakhlak kepada mereka. Ya, kata-kata kerabat ini sudah mafhum bagi kita, bahwa mereka adalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita. Apakah paman? Ya, paman ada dua. Paman kita ada dua. Paman dari jalur ayah, paman dari jalur ibu. Kalau dari jalur ayah, dalam bahasa Arab namanya apa? Ammun. Kalau dari jalur ibu namanya apa? Kholun. Ya, kholun. Kalau bibi dari jalur ayah namanya
ammatun. Kalau dari jalur ibu, kholatun, gitu ya. Ya, maka ini termasuk kerabat dan anak-anak mereka ini juga termasuk kerabat kita. Maka kita perlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan orang tua, baik ayah maupun ibu, dalam berbuat baik. Sampai pun ya, kalau pertemuan yang lalu, sampai pun kerabat tersebut orang kafir, ya, sampai pun kerabat itu orang kafir. Walaupun orang kafir, tapi ada hubungan kekerabatan, entah itu paman atau bibi, maka kita harus berbuat baik kepada mereka semua. Ya, lebih-lebih berbuat baik yang bisa menyebabkan mereka tertarik ke dalam agama Islam, itu tambah bagus. Dengan apa? Mereka misalnya sedang membangun rumah, maka antum ikut bantu mereka. Mereka sedang membersihkan rumah, antum bantu. Antum juga mengunjungi mereka. Tatkala mereka sakit misalnya, antum jenguk misalnya. Nah, ini menunjukkan apa? Loh, kan orang kafir, iya. Jangankan sebagai kerabat, ya, bukan kerabat pun, kalau kita punya maksud dan tujuan untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, walaupun mereka sakit, maka itu lebih baik. Ya, kan Rasulullah itu punya tetangga Yahudi, kemudian anaknya ini sering main ke rumah Rasulullah. Suatu saat dia tidak bermain, ditanya, ternyata dia sakit. Nah, bayangkan ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW. Padahal ini orang Yahudi. Dijenguk oleh Rasulullah, kemudian ditawarkan kepadanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Tatkala ditawarkan untuk masuk ke dalam agama Islam, maka dia menoleh kepada ayahnya. Maksudnya, apakah diterima ajakan Rasul tersebut? Maka sang ayah mengatakan, ati Abul Qasim, silakan kamu turuti apa yang menjadi keinginan Abul Qasim. Karena orang Yahudi tidak mau mengatakan nabi, ya, karena mereka tidak mengakui nabi itu, mengakui Rasul kita sebagai nabi. Mereka enggak memanggil dengan Rasulullah, tidak memanggil dengan Nabi Allah, tapi memanggil dengan Abul Qasim. Nah, maka akhirnya anak tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini lihat, ketika sakit, walaupun dia Yahudi, dijenguk oleh Rasul untuk ditawarkan kepadanya agama Islam. Maka setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak beberapa lama meninggal dunia. Maka kemudian Rasul mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Nah, apalagi kerabat. Maka antum, ya, jika punya kerabatnya non muslim, maka antum usahakan untuk menunjukkan akhlak yang baik, ya, terutama antum sebagai santri, ketika berbicara yang sopan, ketika bertindak juga yang sopan, memperlakukan secara baik, maka insya Allah ya akan ada daya tarik sendiri menunjukkan, oh ternyata anak Islam itu seperti ini, tidak sebagaimana yang disebar-sebarkan. Islam itu yang keras, yang suka membunuh, yang ini, yang itu. Ternyata tidak demikian. Ya, jadi walaupun mereka itu orang
kafir. Baik, yaitu firman Allah Ta'ala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling bertanya dengannya, wal arham, dan demikian pula terhadap al arham, yaitu orang-orang yang punya hubungan rahim, ya, orang-orang yang punya hubungan rahim, ya, seperti saudara, kemudian yang lainnya. Waqala, dan Allah juga berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan mereka-mereka yang ada hubungan rahim, wa ulul arham, dan mereka-mereka yang ada hubungan kekerabatan, ba'duhum aula bi ba'din, sebagian mereka lebih utama dengan sebagian yang lain fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum. Ya, maka apakah kalian ingin jika kalian berpaling dan melakukan kerusakan di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan kekerabatan. Apa terlalu cepat? Ya, baik, saya lambatkan lagi. Ya, fahal asaitum, maka apakah kalian ingin, in tawallaitum, jika kalian berpaling, antufsidu fil ardi, untuk melakukan kerusakan di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan kekerabatan kalian. Kita baca dulu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa'ati dzal qurba haqqahu, fa'ati dzal qurba haqqahu, dan berikan kepada kerabat. Nah, fa'ati, maka berikan, dzal qurba, kepada kerabat, haqqahu, haknya, wal miskina, dan orang-orang miskin, wa banas sabil, dan orang-orang yang dalam, dan ibnu sabil. Dzalika khairun lilladzina yuriduna wajhallah. Yang demikian itu khairun, lebih baik, lilladzina yuriduna wajhallah, bagi orang-orang yang menginginkan wajah Allah. Ulaika humul muflihun, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, jadi ini dulu, ini ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kerabat, ya, berbuat baik kepada kerabat, ya. Jadi ayat yang pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling bertanya dengannya, wal arham, dan bertakwalah kepada Allah, ya, dalam urusan kekerabatan. Ini, jadi dalam urusan kekerabatan ini kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana?
yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan, untuk berbuat baik kepada mereka, dan dilarang untuk melakukan kejelekan terhadap mereka. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya, ya, yaitu fahal asaitum atau wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Nah, orang-orang yang punya kekerabatan, ya, maka sebagian mereka lebih layak, lebih utama dari sebagian yang lain. Nah ini, ketika berbuat baik kepada kerabat, ya, ketika ingin berbuat baik, ya secara umum kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain, tetapi kepada kerabat itu lebih diutamakan, diutamakan. Demikian pula ayat yang kedua, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini juga kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutus kekerabatan. Bagaimana gambarannya memutus kekerabatan? Ketika mereka berbuat jelek kepada kita, maka jangan dibalas melakukan kejelekan kepada mereka. Mereka ngomong jelek kepada kita, nah jangan dibalas dengan ngomong jelek kepada mereka. Mereka mendolimi kita, jangan dibalas melakukan kedoliman kepada mereka. Kenapa? Karena dengan melakukan kedoliman ini bisa menjadikan putusnya tali kekerabatan, dan itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Baik. Kemudian yang berikutnya, fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah ulaika humul muflihun. Nah, yaitu apa? Berikan kepada dzal qurba. Nah, ini. Maka orang yang punya kekerabatan lebih layak untuk diberi daripada orang miskin. Jadi misal antum ingin bersedekah, ya, bersedekah itu diberikan kepada fuqara, masakin, ibnu sabil dan yang lainnya. Nah, tapi di antara mereka itu ada kerabat. Anggap saja antum punya uang 500, ya, 500.000. Nah, punya uang 500.000, maka antum ingin berikan kepada mereka. Kira-kira kepada siapa yang lebih utama untuk diberikan kepada mereka? Fakir, miskin, anak yatim, janda, terus kerabat tapi miskin. Maka kerabat. Ya, maka diberikan kerabat. Antum punya makanan, ini dibagikan kepada mereka nggak cukup, ya nggak cukup. Maka kepada siapa ini diberikan makanan, maka berikan dia kepada kerabat. Ya, kepada kerabat. Misal masak banyak, orang tua itu masak banyak, kemudian dimakan sendiri tidak habis, nah maka berikan itu kepada kerabat. Maka yang demikian itu melaksanakan perintah Allah, wa fa'atidal qurba haqqahu. Ya, maka berikan haknya kerabat. Nah, yang demikian itu kata Allah, dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhahu. Yang demikian itu lebih baik bagi orang-orang yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa qala azza man qail, dan berfirman Allah azza wa jalla, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan, innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan bil adli, untuk berbuat
adil, wal ihsan dan berbuat baik, wa ita idil qurba dan memerintahkan untuk memberi kepada kerabat. Wa qala subhana dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah kepada Allah, wala tusyriku bihi dan jangan melakukan kesyirikan dengan sesuatu pun, wa bil walidaini ihsana dan terhadap kedua orang tua, wa bil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik, wa bidil qurba dan kepada kerabat. Ini perhatikan ini, kepada kerabat. Wal yatama dan kepada anak yatim. Wal masakin dan kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba dan kepada tetangga dekat. Wal jaril junubi dan kepada tetangga jauh. Wasahibi bil janbi, wasahibi bil janbi dan kepada teman sejawat, teman akrab. Wa bani sabil dan kepada ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum dan kepada budak-budak kalian. Ini dulu. Jadi ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintah. Nah, kalau dalam bahasa Al-Qur'an Allah memerintah, maka ini berarti wajib. Ya, Allah taala mewajibkan kepada kita untuk apa ini? Bil adli, untuk berbuat adil. Adil itu apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Nah, ini kalau antum belajar di kelas misalnya, ustadznya sedang menjelaskan, antum bertengkar satu sama yang lain. Berarti yang semacam itu adil apa tidak? Tidak adil. Kenapa? Karena bukan waktunya bergurau. Ya, bukan waktunya bergurau. Antum sholat. Sholat itu harus khusyuk, harus tenang, konsentrasi dengan sholat. Tapi dalam sholat antum sikut-sikutan. Apa sikut-sikutan itu? Nah, ini berarti apa? Antum tidak adil. Ya, antum tidak adil. Ya. Sama, antum ikut taklim. Nah, antum ikut taklim. Maka jika antum tidak memperhatikan, ini antum tidak adil. Ya. Nah, ini antum tidak adil. Loh kok begitu? Iya, karena pengertian adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Antum punya kopiah taruh di kaki. Nah, ini tidak adil. Antum punya sandal taruh di kepala. Ini tidak adil. Ya, ini tidak adil. Nah, adil itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Nah, di sini wal ihsan dan juga memerintah untuk berbuat baik. Wa ita idil qurba memerintahkan untuk memberi kepada kerabat. Memberi apa? Ya, banyak macam, memberi harta. Ya, kalau kerabat itu apalagi membutuhkan, atau
memberi apa saja yang bermanfaat untuk mereka. Kemudian ayat berikutnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, perintah Allah untuk beribadah kepadanya dan dilarang untuk melakukan kesyirikan. Yang melakukan kesyirikan itu apa? Beribadah kepada selain Allah. Apapun macam ibadahnya, entah berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, ataupun hal-hal lain dari ibadah, maka jika itu dilakukan kepada selain Allah berarti melakukan kesyirikan. Nah, kemudian wabil walidaini ihsana, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, sudah kita bahas. Wabidil qurba. Nah, ini kalau dalam ayat ini wabidil qurba masuk dalam perintah untuk dilakukan. Ini urutan keberapa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wabidil qurba. Nomor berapa? Nomor 3. Ya. Setelah ini itu apa? Berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, kepada teman sejawat, kepada ibnu sabil, dan kepada budak. Ini macam-macam orang yang harus kita lakukan untuk berbuat baik kepada mereka. Ternyata orang tua urutan yang kedua setelah perintah beribadah kepada Allah, dan ternyata kerabat nomor 3, menunjukkan apa? Pentingnya perkara untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, ini. Kemudian juga anak yatim. Nah, barangkali di antara antum ini ada yang yatim. Nah, yatim itu yang apa? Yatim itu yang ditinggal wafat oleh ayahnya sedangkan dia belum balik. Itu anak yatim. Ya. Ditinggal wafat oleh orang tuanya, oleh ayahnya sedangkan dia belum balik, maka itu yatim. Ya, ini di antara antum ini koyoke ana sing durung balik. Ya. Maka jika ditinggal wafat oleh ayahnya, ini anak yatim, maka antum harus berbuat baik kepada dia. Walaupun sesama teman. Ya, bukan malah didolimi. Nah, ya, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu ya antum ini ibnu sabil. Ya, santri ini ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan menuntut ilmu. Maka sesama antum ini kan tingkat ekonomi orang tua beda-beda, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Maka bagi antum yang orang tuanya mampu, ya cobalah dibisikin dalam telepon, ya saya itu punya banyak teman. Di antara teman saya itu ada yang tidak mampu. Nah, boleh nggak uang jajan itu saya kasihkan sebagian kepada mereka? Nah, begitu. Kepada siapa? Ibnu sabil. Nah, terutama kepada anak yatim. Nah, ini kata Rasulullah, apalagi terhadap anak yatim, kata Rasulullah, saya dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim seperti begini di surga, dekat. Jadi ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menanggung hidupnya anak yatim seperti 2 jari di surga, dekat. Ya karena anak yatim sejak kecil ditinggal wafat oleh ayahnya. Nah, ini makanya begitu. Walaupun antum sesama teman begini, nah orang yang miskin, ya antum coba ngomong sama ayahnya. Ayah antum ini orang pegawai negeri atau pengusaha besar. Nah, bilang sama ayahnya, ya gimana uang jajan jika sebagiannya saya berikan kepada teman saya. Nah, insya Allah orang tua antum akan senang. Kenapa? Berarti antum ada perubahan. Ya,
ada perubahan, ingin apa yang tadinya nggak punya ilmu bagaimana harus berbuat baik kepada orang, sehingga punya keinginan seperti itu, insya Allah diberi. Orang tua itu tidak akan mengatakan ngawur, jangan entek nanti, tidak akan begitu. Ya, tidak akan begitu. Baik. Kemudian ayat berikutnya, ya kita cepat saja biar cepat selesai. Wa qalihi, dan firman Allah Ta'ala, wa idza hadarul qismata ulul qurba, dan apabila telah tiba, ya, wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhu minhu, dan apabila telah tiba bagian ini ulul qurba, mereka-mereka yang memiliki kekerabatan, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, farzuquhu minhu, maka berikan rezeki kepada mereka, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berkatalah kepada mereka qaulan ma'rufa, dengan ucapan yang baik. Baik. Ini beberapa ayat ya yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kerabat. Ya, sekarang hadis. Jadi perintah berbuat baik kepada kerabat itu dasarnya adalah firman Allah dan dasarnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sabda Rasulullah, wa qala Rasulu Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, dan berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, yaqulu Allah Ta'ala, Allah berfirman. Nah, ini berarti hadis qudsi. Ya, Anar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Wa hadhir rahim, dan ini adalah Ar-Rahim. Ya. Syaqaqtu laha isman min ismi, aku ambil untuknya, ya, syaqaqtu, aku ambil untuknya, isman min ismi, sebuah nama dari namaku. Faman wasolaha wasoltuhu, barang siapa yang menyambungnya, aku akan sambung. Waman qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutuskannya, qata'tuhu, aku akan memutuskannya. Nah, ini yang pertama, hadis Rasulullah SAW atau hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala berfirman, Anar-Rahman, Anar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal rahim, nah ini rahim, jadi Ar-Rahim itu pecahan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil nama, ya, Ar-Rahim itu diambil nama dari Ar-Rahman. Syaqaqtu laha isman, nah aku mengambil untuknya sebuah nama, min ismi, dari namaku tersebut. Maka faman wasolaha wasoltuhu, nah, barang siapa yang menyambung kekerabatan, maka aku akan menyambungnya. Waman qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutuskan tali kekerabatan, maka aku akan putus dia. Nah, ini termasuk keutamaan orang yang menyambung tali kekerabatan. Kenapa? Dengan sebab menyambung tali kekerabatan, maka akan disambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang memutus kekerabatan, ya gara-gara pamannya jelek sama dia,
gara-gara bibinya jelek sama dia, gara-gara sepupunya jelek sama dia, akhirnya diputus. Hari raya nggak didatangi, ketika datang ditinggal pergi. Nah, punya rezeki nggak dikasih, maksudnya untuk memutus kekerabatan. Nah ini, maka yang demikian itu diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya wa qala lahu alaihi salatu wassalam ahadu ashabihi man aburruhu. Berkata kepadanya, berkata kepada Rasulullah SAW, ahadu ashabihi, salah satu dari sahabatnya. Man aburruhu, siapa man aburruhu, siapa yang aku harus berbuat baik kepadanya. Nah ini, faqala, maka Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Tsumma ummuka, kemudian, atau ummaka, ya kepada ibumu. Kemudian tsumma ummaka, kemudian kepada ibumu. Tsumma ummaka, kemudian kepada ibumu. Tsumma abaka, tsummal aqrab fal aqrab. Nah ini. Jadi suatu saat ada seseorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku lakukan untuk berbuat baik kepadanya? Maka Rasul mengatakan, kepada ibumu. Ini sampai 3 kali. Ya. Kepada ibu, kepada ibu, kepada ibu, kemudian kepada bapak. Nah, kemudian kepada kerabat yang paling dekat. Kemudian kerabat. Isya ya. Baik, ini karena sudah isya, maka ini dulu yang bisa kita baca dan kita jelaskan. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim tabaraka wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.